Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kali ini menambah semangat ya. Semangat untuk selalu belajar. Karena memang kalau sudah dihadapkan pada kesibukan, salah satu sibuk, dosennya sibuk, akhirnya perkuliahannya juga ini ya, ada kendala. Kadang dosennya bisa, kalian sibuk. Biasa, inilah bentuk dari perjuangan ya. Kita rangkum saja semuanya. Yang pertama, ya, tolong dicatat ya. Yang pertama, mahasiswa harus bisa menjelaskan apa itu pemikiran ekonomi Islam. Ya. Nanti Ustadz akan memberikan file PDF-nya, buku tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari yang klasik sampai yang kontemporer. Ya. Yang pertama, kalian harus bisa merangkum ada 9 yang kalian harus rangkum untuk minggu depan. Kita akan bahas secara cepat, tapi mendalam ya. Yang pertama yaitu mahasiswa harus dapat menjelaskan apa itu pemikiran ekonomi Islam. Jadi yang pertama adalah pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam. Jadi konsep dasarnya dari ekonomi Islam, mahasiswa itu harus mampu, harus bisa menjelaskan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi moneter awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi moneter awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Jadi, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah. Maaf Ustaz, sama dengan yang sama ketiga. Dengan nomor 3 ya? Oh, oke. Lanjut. Salah. Ya, yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa khilafah Bani Umayyah. Ya. Jadi yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan kebijakan ekonomi Islam pada masa khilafah Bani Umayyah. Ya. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran ekonomi Islam. Sama ya, sama yang kayak nomor 1 ya tadi ya.
dapat menjelaskan berbagai pemikiran ekonomi Islam ya. Bukan sama dengan nomor 1. Yang nomor 6, dapat menjelaskan berbagai pemikiran ekonomi Islam. Oke. Yang ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya. Yang ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya. Yang terakhir, intinya mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah sampai kepada pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya. Ada pertanyaan? Jadi ada 8 ya Ustaz ya? Ada 8. Yang 8 itu sebetulnya ya rangkuman dari semuanya itu. Iya Ustaz. Jadi kalian nanti kalau ditanya tentang pemikiran ekonomi dari zamannya Kanjeng Nabi sampai zaman sekarang itu bisa jawab, ya. Itu modal ya. Modal menjadi pengusaha muda muslim ya. Di modal menjadi pengusaha muda muslim yang sukses. Jadi harus tahu sejarahnya. Nanti sambil baca artikel tentang nilai-nilai pesantren entrepreneurship harus baca artikel tentang nilai-nilai pesantren entrepreneurship. Jadi ada 5 nilai yang dirangkum dalam akronim tawadu. Ya. Jadi ada 5 nilai yang dirangkum dalam akronim tawadu. Ta-nya itu adalah tarbiyah. Wa-nya itu adalah watoniyah. D-nya itu dakwah. H-nya itu hamasatul jihad. Yang terakhir tawadu ya, uswah. Jadi contoh dari perilaku dari pemikiran ekonomi kontemporer sampai pada pemikiran ekonomi Islam zamannya Rasulullah. Jadi coba searching juga di mana? Di internet, nilai-nilai pesantren entrepreneurship karya Budiono Santoso. Ya, nanti di situ ada 5 dasar yang Ustadz singkat tawadu. T-A-W-A-D-H-U. Jadi ta itu tarbiyah, wa itu watonia atau nasionalisme, D-nya itu dakwah, H-nya itu hamasatul jihad, semangat dalam berjihad dalam ekonomi khususnya,
yaitu uswah mencontoh dari pengusaha-pengusaha muslim kontemporer sampai pengusaha muslim sampai zamannya Rasulullah. Ya, itu buat pijakan, buat pedoman seorang mahasiswa, seorang santri agar bisa sukses diawali betul-betul paham nilai-nilai dari ekonomi atau karena penelitian Ustadz itu di pondok pesantren, jadi nilai-nilai dari pesantren entrepreneurship, gitu ya. Sebetulnya nilai-nilai ekonomi Islam itu. Jadi kalau kita mau berjuang dalam hal ekonomi, harus mempunyai pijakan dasar, yaitu tawadu, tarbiyah, mentarbiyah orang-orang yang awam, yang awalnya masih awam, belum tahu, dikira nanti mengejar ekonomi, mengejar keduniaan, dikira hubud dunia. Nah, itu ya. Itu terlalu cinta dunia tuh. Itu penyakit hati. Nah, itu kesalahpahaman di situ dikupas tuntas ya. Nah, jadi kita bergerak berdakwah dalam hal ekonomi itu memang dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh baginda Rasul. Terus ada watoniyah. Watoniyah itu nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air. Ya. Jadi tatkala kita sukses, kita bisa bayar zakat, kita bisa bayar pajak untuk negara. Kapan bangsa ini, gimana? Ada syairnya kok. Anggap intinya kapan kita ini pesantren bisa danai negara gitu maksudnya. Cinta tanah air harus mengembangkan kekayaan alam di berbagai bidang, gitu kan. Jadi dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, kekayaan alam, nikel, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Terus Ustadz sekarang bergerak di mana? Di minyak kelapa sawit. Ya, itu bentuk kita mengembangkan. Mengembangkan kalau kita betul-betul cinta terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia, kita harus mengembangkan, bukan malah merusak ya. Harus dikembangkan, harus dibudidayakan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita betul-betul bergerak dengan niatan tarbiyah, dengan niatan watoniyah, kemudian kita sosialisasikan apa itu ekonomi, apa pentingnya ekonomi bagi masyarakat awam, gitu ya. Jadi nggak salah tompo, nggak salah kaprah dikira kita mengejar bisnis, mengejar dunia, dikira kita mempunyai penyakit hubud dunia. Ya, kalau sudah hubud dunia, akhirnya takut mati. Itu namanya penyakit rohan. Ya. Bukan wahan, tapi rohan. Ya. Hubud dunia, wakaroh. Apa itu? Takut mati apa? Bahasa Arabnya? Ini wakarohiyatal maut. Ya. Jadi penyakit rohan, wahan kalah sama rohan. Jadi cinta dunia yang berlebihan, yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah itu sebuah penyakit ya. Apalagi menumpuk harta, tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat bagi sesama, itu bahkan akan mengakibatkan kemudorotan ya. Nanti korupsinya, nanti manipulasi, kolusi, kong kali kong, akhirnya merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ketimpangan ekonomi, ada yang
kelompok elitis ya menguasai ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, dikuasai oleh segelintir orang, jadi pemerataan keadilan tentang ekonomi masih kurang. Ya. Makanya kalian betul-betul belajar itu dari hati, harus sungguh-sungguh. Ya. Niatkan inilah bentuk tarbiyahnya. Niatkan inilah bentuk cinta kita kepada tanah air. Niatkan ini untuk dakwah nantinya kalau kita sudah paham betul dan bisa mempraktekkan ekonomi Islam itu seperti apa. Yang keempat, harus dilandasi dengan hamasatul jihad. Semangat berjuang, semangat berjihad. Ya. Jihad dalam apa? Dalam hal ekonomi. Ya. Jadi angkat itu orang-orang yang punya kelebihan dalam suatu hal, tapi tidak punya modal, kita harus bisa mengangkatnya, mengajarinya, memberi modal, mensupportnya. Jangan dibiarkan mereka miskin, padahal mereka punya potensi, SDM-nya bagus, tapi karena mungkin kurang pergaulan alias kuper, nah, akhirnya mereka kesulitan dalam hal pembiayaan. Padahal sekarang kalau dalam hal pertanian, perkebunan, modal itu dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah melalui KUR, kredit usaha rakyat. Kalau banknya itu Bank BNI ya, khusus untuk pertanian dan perkebunan itu dibiayai penuh oleh Bank BNI. Jadi kurnya sampai 500 juta ya. 500 juta itu dibiayai langsung oleh negara melalui Bank BNI, Bank Nasional Indonesia. Ya. Juga perikanan sama, perikanan juga dibiayai oleh Bank BNI. Ya. Kalau perdagangan, kemudian apa lagi? Buka UMKM dan sebagainya itu kurnya lewat Bank BRI ya. Jadi kalau kalian punya usaha rumahan, punya toko sembako dan lain sebagainya yang bisa memberikan kredit dengan bunga ya. Bunga yang murah lah ya. Sebetulnya bagi hasil kalau di syariah itu Bank BRI ya. Terus yang bergerak di mana lagi? Yang bergerak di pasar itu kan kayak seperti pedagang daging, pedagang ikan laut dan lain sebagainya itu dibiayai oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri. Jadi beda-beda. Jadi kalau kalian punya usaha dalam pertanian, perikanan, perkebunan, itu kredit usaha rakyat dibuka selebar-lebarnya di Bank BNI ya. Di Bank BNI. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang nanya prosesnya seperti apa. Dan sangat-sangat dimudahkan ya. Sangat-sangat membantu memang. Jadi maksimal sampai 500 juta ya. Dan bagi hasilnya enggak begitu tinggi, sedikit karena memang untuk KUR, memang untuk kredit usaha rakyat memang. Jadi kalau kalian bergerak di pertanian yang panennya itu 4 bulan sekali, atau tebu misalkan, perkebunan itu yang panennya 1 tahun sekali, nanti pembayarannya atau ngangsurnya disesuaikan dengan panen dari setiap jenis yang kita tanam. Kalau padi 4 bulan sekali atau 5 bulan. Kalau tebu 8 bulan sampai 1 tahun. Sangat-sangat ringan. Jadi jangan sampai kuper, kurang pergaulan ya. Apalagi
Kalau yang di BRI tadi apa itu? Perdagangan ya, perdagangan. Kalau untuk membeli rumah atau membeli ruko itu disupport penuh oleh Bank BTN ya, Bank Tabungan Negara. Beda-beda. Jadi jangan salah ini, jangan salah pengajuan permohonan mohon untuk apa? Buka bedak di pasar, pinjamnya ke BNI, salah ya. Pinjamnya ke BRI ya. Kalau pertanian, perikanan, perkebunan baru ke BNI. Disesuaikan dengan kebutuhannya, maksimal 500 juta ya. Dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah untuk membantu perekonomian menengah ke bawah. Oke. Jadi diharapkan kalian 7 ya, 7 mulai dari pemikiran ekonomi Islam sampai pemikiran ekonomi Islam kontemporer ya, mulai dari klasik zamannya Rasul sampai kontemporer zaman sekarang ya. Besok setelah jenengan paham, kalau kurang paham tanyakan, mumpung ada kesempatan tanyakan, sekaligus nanti di akhir sesi Ustadz akan memberikan PDF ya, PDF dari buku ya, bukunya Ustadz buat dibaca-baca, buat inilah, karena kemarin hampir 1,5 bulan ya nggak masuk ya karena memang fokus ya ini ujian doktor kemarin itu ya, mohon maaf dan tolong dimaafkan biar barokah ilmunya ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita secepatnya tutup karena biar kalian ada waktu untuk mengerjakan 7 rangkuman ya, mulai dari pemikiran ekonomi Islam, terus dasar-dasar ekonomi Islam, mulai dari kebijakan ekonomi fiskal pada zamannya Rasulullah sampai kontemporer ya. Ada pertanyaan? Yang penting kuasai dulu dasar-dasarnya ya. Terus nanti dihujamkan betul-betul 5 dasar yang Ustadz telah rangkum dalam kalimat tawadu ya. Tarbiyah, watoniyah, dakwah, hamasatul jihad, dan uswatun nabi ya. Ada pertanyaan? Ndang digarap ya, cepet digarap, minta bantuan AI, minta bantuan ChatGPT ya, minta bantuan Google. Tapi kalau memang ingin tahu betul-betul asal-usulnya, pakai Google aja ya. Google Chrome, tanyakan satu-satu, nanti ada pakar-pakar yang berpendapat. Setiap pakar-pakar yang berpendapat itu diambil, ditaruh di file Word atau apa, baru nanti penyusunannya atau penyempurnaannya baru pakai AI atau ChatGPT. Itu ya. Jadi kita punya bahan ya, bahan dari Google, nanti kita copy paste ke Word dulu, dikelompokkan dulu, baru nanti copy paste semua ke ChatGPT untuk diperbaiki atau disempurnakan gitu ya. Jadi seolah-olah kalian pakar ekonomi Islam nantinya ya, walaupun cuma hafalan nggak apa-apa. Yang intinya nanti tatkala kalian sudah bergerak di dunia nyata dalam hal ekonomi, itu baru sampean tahu nanti, oh kata Ustadz itu ya maksudnya ya, sekarang baru tahu, baru paham gitu nanti ya. Yang penting intinya kita sebagai pengusaha muda Islam tidak sama dengan pengusaha muda non muslim ya, kafir. Tidak sama ya, karena yang kita cari adalah ridho Allah ya, berkah ya, itu yang kita cari, bukan hanya keuntungan, bukan, tapi ada pembelajaran di situ, ada nilai-nilai cinta tanah air di situ, ada nilai-nilai dakwah mengajak kepada orang awam untuk berekonomi Islam.
terus ada jihadnya juga, semangat dalam berjihad, hamasatul jihad, dan yang pastinya kita mempraktekkan ilmu ekonomi ini sesuai dengan uswah ya, contoh dari para guru-guru kita, dari pengusaha-pengusaha muslim sampai sanadnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita menjadi pengusaha muda yang sukses. Ya, muda aja sukses, nanti sudah tua kaya raya ya. Muda sukses, ya. Udah punya BMW ya, ada punya Alphard, ya. Fortuner, Pajero, ya. Harus sukses ya. Minimal ya punya Pajero lah ya. Karena kalian tempatnya di di perkampungan kan. Nggak apa-apa. Yang penting gantungkan cita-cita setinggi langit, terus kita support dengan ilmu tentang sejarah perekonomian Islam. Ya, mulai dari zaman klasik, zamannya Rasulullah, sampai zaman sekarang kontemporer. Ya, ada pertanyaan? Gimana pengantin anyar ini? Hah? Udah hasil belum? Hah? Oke, ada 7 ya, nanti bisa di-share, ditulis ulang, terus di-share sama teman-temannya. Rangkuman untuk minggu depan, Ustadz nggak akan tanyakan, kamu ngerjakan belum, nggak usah. Karena kita betul-betul ingin tahu, ingin paham, kemudian nantinya kita akan praktekkan itu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga menjadi wasilah kesuksesan kita semua di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.